Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan kali ini kita akan membahas soal Vegapunk adalah revolusioner. Dan referensi teori di video kita kali ini mengutip daripada video kita sebelumnya yang ini, dimana ya banyak dari kalian yang gak terima karena teorinya berdasarkan firasat laga MU melawan Everton. Walaupun ya pada akhirnya firasat ini cukup ada titik terangnya setelah chapter 1064 dimunculkan. Tapi Mimin akan remake-nya dengan dasar yang kuat yang ada di chapter manga One Piece itu sendiri, dan juga ada tambahan poin-poin lainnya soal teorinya. Dan ini dia teori hubungan Dragon dan juga Vegapunk yang merupakan revolusioner yang saling terhubung, dan juga soal anggota Sword. Yap. Di awal, kejanggalan Mimin soal status Vegapunk ini itu berawal dari Mimin yang menyadari cover story Karibo yang satu ini. Dan BTW, bagi kalian yang belum tahu ya, cover story itu adalah cover atau cerita yang canon. Jadi akan masuk ke dalam cerita aslinya sama seperti cover story chapter 1064. Nah, pada cover story Karibo yang pada waktu itu ya menceritakan dirinya terdampar di suatu pulau sebelum akhirnya ditangkap oleh Drake dan ditawan di Wano. Di sana Karibo disangka oleh penduduk setempat adalah kapten daripada aktivis pasukan revolusioner di tempat itu. Nah, di situ yang jadi menariknya, bahkan Mimin sampai kaget ya, dan juga baru sadar ternyata logo pasukan revolusioner itu ya berbentuk bintang sempurna. Yang mana pada dasarnya logo bintang sendiri merupakan label terbesar yang dimiliki oleh Vegapunk di Pulau Egghead. Dimana bisa dibilang juga ya kalau bicara soal bintang maka akan mengarah kepada Vegapunk. Yang itu juga menjadi suatu teori lainnya soal hubungan Franky terhadap Vegapunk. Tetapi di luar daripada kasusnya Franky itu, dan kembali lagi ke kasusnya pasukan revolusioner yang berbintang ini, bisa dimunculkan teorinya pula kalau pasukan revolusi ini, revolusi berbintang kita sebutnya adalah afiliasi Vegapunk dalam kegiatan revolusinya. Singkat ceritanya, Vegapunk adalah seorang revolusioner. Yang mana dengan begitu kita akan menjawab alasan terbesar kenapa World Government melalui CP0 berniat membunuh Vegapunk. Ya, karena dia merupakan seorang revolusi dan itu adalah kegiatan yang sangat tabu dilakukan dalam kancah sistem world government. Dan daripada pradugaan itu, kita juga bisa menjawab suatu pernyataan menarik daripada CP0 sebelumnya. Di mana ya CP0 mengaku atau menduga lebih tepatnya kalau misinya membunuh Vegapunk itu berkaitan dengan Lulusia Kingdom. Nah, ini dia. Menurut kalian apa coba alasan CP0 menduga kalau membunuh Vegapunk itu benar-benar ada hubungannya dengan yang terjadi di Lulusia Kingdom? Dan emang apa sih sebenarnya yang terjadi di Lulusia Kingdom sampai-sampai dibinasakan oleh World Government dan sampai-sampai seorang CP0 menghubungkannya dengan Vegapunk? Ya, untuk saat ini memang terlalu samar untuk dijelaskan. Tetapi bukan berarti tidak bisa dijelaskan. Karena ya, jika kita melihat catatan sejauh ini Pulau Lulusia itu mungkin bisa menjawabnya. Dan histori yang paling nyangkut yang terjadi di Lulusia dan kemudian direspon World Government itu adalah soal revolusi juga. Ya, perlu diketahui pada chapter 904, di negeri itu pernah dihadiri oleh komandan pasukan revolusinya Dragon dan membantu rakyat di sana karena sebelumnya di tempat itu ya terjadi penyerangan yang dilakukan oleh bajak laut, dan para rakyat di sana mulai pro atau berpihak dengan pasukan revolusi sejak saat itu. Yang mana pada saat kejadian itu berlangsung ya, Raja dan Putri Lulusia tengah melakukan suatu aktivitas berangkat menuju Reverie. Dan kabar terbarunya, Raja dan Ratu daripada pulau itu pada chapter 1060 entah kenapa bisa ditawan oleh rakyatnya sendiri. Dan dialog yang menarik daripada mantan raja itu adalah ternyata diketahui rakyat mereka melakukan suatu pemberontakan. Yang mana ya dari situ bisa disimpulkan bahwasannya rakyat Lulusia melakukan suatu revolusi di sana. Dan ada kemungkinan tindakan mereka itu ya berdasarkan rasa pro mereka terhadap revolusioner sebelumnya
lainnya yang datang ke tempat mereka itu. Dan ditambah dengan kejadian baru-baru ini soal Sabo yang menggila di Marijoa dan membuat mereka ingin berevolusi. Dan mungkin saja orang yang mengagung-agungkan pasukan revolusi di chapter 1054 itu adalah rakyat Lulusia. Dan coba perhatikan yang satu ini. Ini adalah geografis Pulau Lulusia. Sementara di tempat revolusi yang satu ini ya memiliki geografis yang sama dengan Lulusia, yaitu adanya gunung yang mirip di antaranya. Jadi pada video kita kali ini kita akan menganggap dengan berdasarkan ucapan Raja Lulusia di mana rakyatnya berontak dan soal geografis di tempat para revolusi itu adalah tempat yang sama, yaitu Lulusia Kingdom. Sehingga alasan kenapa Lulusia Kingdom dihancurkan itu karena mereka telah berevolusi menentang world government dan juga mendukung kegiatan revolusi yang super duper tabu dilakukan, yang mana akan jadi sangat masuk akal sampai-sampai ya turun tangannya seorang world government. Dan juga kenapa Sabo bisa berada di dekat pulau itu juga, yang mana ya menurut Gorose itu merupakan suatu takdir yang dilakukan oleh Sabo, yang mana itu artinya ini semua emang pada dasarnya soal revolusi yang terjadi pada Lulusia. Jadi bisa disimpulkan untuk saat ini ya, insiden yang terjadi di Lulusia itu adalah soal revolusi. Yang mana dengan begitu maksud CP0 di sini ya mengaitkan misi membunuh Vegapunk dan Lulusia. Kemungkinannya karena Vegapunk sendiri merupakan pasukan revolusi dan itu jelas-jelas akan sangat berkaitan dengan insiden yang terjadi di Lulusia Kingdom. Dimana ini dibuktikan kemungkinannya pada chapter 1064 yang ternyata Vegapunk punya hubungan dengan Dragon, seorang revolusioner. Dan untuk menambah tsunami fakta di sini ya, sekedar info saja. Jika kalian perhatikan di panel di mana pada waktu para revolusi bertindak di sini, di sana kita bisa melihat adanya beberapa bendera revolusioner dan itu tengah tergantung di sana. Ya, ada revolusinya Dragon dan damn, ada revolusi bintang di sini. Revolusi yang kita duga di awal tadi adalah revolusinya Vegapunk. Dan melihat bendera itu berjejer di satu benang yang sama akan sangat masuk di akal kalau keduanya yaitu Vegapunk dan Dragon memiliki hubungan di antaranya, bukan? Sesama revolusioner di mana Vegapunk adalah revolusi berbintang ini. Bagaimana menurut kalian? Dan untuk menambah durasi di sini ya, kita bisa melihat kembali soal yang terjadi di panel yang satu ini. Dimana ya, jika kita melihatnya di sini ada satu hal yang menarik lainnya, yaitu soal bendera lainnya yang ada di sini. Dimana jika diperhatikan lagi bendera-bendera yang tergantung pada halaman ini, menariknya ada logo angkatan laut yang terbalik. Yang mana jika berkaca daripada movie, memang ada logo angkatan laut yang terbalik dan itu merupakan logonya si Z yang merupakan mantan angkatan laut yang berbeda prinsip. Dan yang jadi menarik lainnya di sini adalah terdapat juga logo pedang pada suatu bendera lainnya. Dan pada saat yang sama Mimin kaget karena Mimin langsung menyadarinya kalaulah jika kita gabungkan dua logo ini dan jika kita balik itu akan mirip logonya dengan Jolly Rogernya punyanya Drake. Ya, benderanya Drake. Apakah ini memang logonya Sword? Dan jika iya, bukankah sangat menarik dan bukankah cukup menjadi suatu pertanyaan kenapa ada pasukan SWORD di dekat Pulau Egghead pula, lebih tepatnya di markas G14 yang tidak jauh dari sana. Why? Kenapa? Apakah ini clue? Dan apakah stresnya seorang Akainu bisa menjadi clue juga? Kalau sebentar lagi yang ditunggu-tunggu yaitu revolusi akan segera hadir antara pasukan revolusi Dragon, revolusi Vegapunk, dan revolusinya angkatan laut yaitu SWORD melawan pasukan CP0, antek-anteknya world government. Dimana di detik itu pula kita akan melihat pertentangan mutlak melawan world government. Ya, bagaimana menurut kalian? Tetapi jika diperhatikan sedikit lagi ya, bukankah logo yang satu ini itu sedikit mirip adanya dengan logo klan Shimotsuki?
Apakah ini akan menjelaskan dengan jelas soal hubungan Dragon dan desa Shimotsuki? Karena ya pada chapter dahulunya Dragon memang pernah berlabuh di sana di desa Shimotsuki pada waktu Zoro masih kecil. Apakah ini akan menjelaskan siapa ayah Zoro sebenarnya? Dan mungkin sesuatu yang diminta Zoro kepada Vegapunk pada waktu itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan ini semua. Iya, bagaimana menurut kalian? Dan ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yosa.